Hai pemirsa Jurnal Guh, dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk ke konten saya yang selanjutnya, yaitu mengenai bincang inspirasi. Untuk episode pertama, saya akan mengundang teman saya, yaitu Ashari Fathul Mubarok. Siapa dia? Dia adalah seorang pemuda yang memberanikan diri terjun untuk mengabdi dengan menjadi seorang perangkat desa. Dan sekarang dia sudah menjadi, walaupun belum resmi dilantik, tapi dia sudah terpilih sebagai kepala seksi pemerintahan di penjaringan perangkat desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Baik, bincang inspirasi episode 1 akan melalui online. Sekarang UTS sudah online, kuliah online, ujian sekolah online. Nah, sekarang seminar pun akan online. Akan singkat, tapi semoga bermanfaat ya. Nah, ini sudah tersambung nih. Halo? Ya Mas Ashari, selamat pagi, semangat hari Senin. Kemarin sudah ini ya Mas ya, sudah melakukan tugas pertamanya walaupun belum dilantik. Operasi ini guys, operasi pasar, operasi kerumunan warga. Baik Mas Ashari, untuk teman-teman kita nih, teman-teman pemirsa di Jurnal Guh, di bincang inspirasi, boleh dong diperkenalkan namanya, latar belakangnya, Mas? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ashari Fathul Mubarok. Alamat di RT 6 RW 1 Sindangsari Majenang. Usia saya 26 tahun. Latar pendidikan saya dulu SD di SD Jenang 02, SMP di SMP Negeri 1 Majenang, SMA di SMA Plus Darussalam Ciamis, dulu di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Kemudian tahun 2013 saya mulai kuliah di Politeknik Negeri Cilacap sampai dengan tahun 2015. Namun itu saya nggak nyampe selesai kuliah dulu karena memang saya nggak punya biaya. Kemudian saya melanjutkan kuliah di STAIS Majenang tahun 2016 sampai tahun 2020. Motivasi hidup saya apa ya? Saya dari dulu memang dari lulus SMA memang sudah punya niatan, sudah punya planning untuk pengen menjadi abdi negara. Ya syukur-syukur bisa menjadi tokoh masyarakat lah. Makanya dari dulu saya sebagai anak muda jarang nongkrong-nongkrong yang kurang bermanfaat. Saya dari dulu berpikir bagaimana saya bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Ya baik Mas, kita juga akan bertanya Mas di pertanyaan selanjutnya. Mas Ashari juga kan sebelum sampai ke titik ini sebagai Mas Kasih ya, kalau di tingkat kementerian, menteri ada Mas Nadiem sebagai Mas Menteri, dan di tingkat perangkat desa juga ada Mas Ashari sebagai Mas Kasih. Mas, perjalanan kan pasti panjang ya Mas ya. Pasti ada suka, ada duka, ada kegagalan, ada kerikil-kerikil. Tolong dong Mas, diceritakan ke kita, itu seperti apa Mas? Kita pengen tahu. Pertama saya di tahun 2013 itu
saya dulu mencoba untuk daftar PNS itu pakai ijazah SMA di Kementerian Hukum dan HAM. Dulu saya udah sempet tes dan memang mungkin dulu belum dikasih rezekinya, saya gagal. Kemudian saya melanjutkan kuliah. Pas saat kuliah itu juga sempat tahun 2015 saya mendaftar PNS lagi. Saya udah belajar tiap hari. Semoga bisa masuk gitu. Berharap banget. Saya daftar tes CPNS di Kementerian Barkor Kamla, Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dulu tes pertama saya lolos, kedua saya lolos, dan di tes terakhir saya gagal. Padahal saya sudah tinggal di Jakarta udah lama, itu udah kirain udah masuk gitu, ternyata gagal. Kemudian di tahun 2017 waktu itu ada pembukaan tes sekretaris desa atau caleg. Tahun 2017 itu saya daftar. Saya mungkin belajar yang materi yang akan diteskan itu sekitar mungkin 4 bulanan. Saya tiap malam itu saya belajar sampai saya ngeprint mungkin 500 lembar tentang undang-undang, itu saya pelajari semua. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, saya di situ juga gagal lagi. Padahal cuma selisih sedikit. Terus dari situ saya sempat patah semangat, nggak pengen tes lagi gitu, gimana nantilah. Terus saya melanjutkan kuliah. Akhirnya kemarin saya lulus di tahun 2019 akhir. Nah itu pas ada katanya mau pembukaan tes untuk mengisi jabatan kasih pemerintahan, Kesra, dan kepala dusun. Nah di situ saya iseng-iseng aja lah. Di situ sebenarnya saya awalnya iseng-iseng, nggak terlalu berharap banget gitu, karena udah sering gagal jadi nggak terlalu berharap. Nah di tes yang tahun 2020 ini saya memang belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Saya memperbaiki apa yang dulu yang saya nggak bener, itu saya perbaiki. Saya nggak terlalu banyak belajar materi-materi atau apa gitu, saya hanya memperbaiki apa yang kegagalan saya di waktu yang lalu gitu. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa jadi. Nah Mas, saya juga ingin bertanya nih Mas. Salah satu alasan saya memilih Mas sebagai pembicara di Halo Pemuda, khususnya di Bincang Inspirasi, itu kan karena Mas juga masih dapat dikatakan sebagai pemuda ya Mas ya. Nah sebagai pemuda Mas, apa sih yang menjadi motivasi dari Mas Ashari untuk mengabdikan diri ke negara ini, ke negeri ini, melalui menduduki jabatan sebagai kepala seksi pemerintahan Mas? Saya ingin bertanya Mas, itu seperti apa? Monggo. Apa ya, motivasinya memang saya niatan udah dari dulu emang jadi mengabdi negara ya. Saya ingin mencurahkan segala kemampuan saya. Saya memang orangnya seneng di belakang meja lah. Saya seneng di depan komputer gitu. Makanya saya juga memilih sebagai kasih pemerintahan. Itu aja sih. Iya Mas ya. Selanjutnya Mas, sebagai pemuda,
Mas Hariri mengartikan arti kata pemuda itu seperti apa, dan pemuda itu yang menurut Mas Hariri itu, menurut Mas Ashari, seperti apa? Monggo Mas. Kalau menurut saya arti pemuda itu ya orang yang sudah masuk usia produktif lah. Dia sudah lulus SMA sampai dia mungkin perkiraan usia sampai sebelum 50 tahun lah. Kalau menurut saya itu masih bisa dikatakan pemuda. Dan pemuda itu harus bagaimana? Kalau menurut saya pemuda itu jangan pernah sia-siakan waktu, karena kita sama hidup di dunia satu hari 24 jam, tapi kenapa ada yang sukses dan tidak sukses? Kalau menurut pakar-pakar itu karena orang sukses itu adalah orang yang berhasil memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan waktu, apalagi di usia produktif. Itu sih. Jadi mungkin kita nggak kerasa lah, cuma sehari ini nyantai, 2 hari ini nyantai. Nah dari situ kita nggak terasa, padahal hari-hari berlalu. Menjadi kasih atau kepala seksi di pemerintahan, bagian pemerintahan Desa Sindang Sari, apa sih Mas visi ataupun inovasi yang akan dibawa ke depannya? Seperti apa Mas? Saya nggak muluk-muluk sih, nggak punya visi saya akan memajukan desa atau saya akan melakukan percepatan desa atau apa, enggak sih. Saya cuma akan melakukan tugas saya sesuai tupoksi saya sebagai kasih pemerintahan. Insya Allah saya akan amanah, insya Allah saya akan bekerja semaksimal mungkin, karena menurut saya kalau saya bekerja dengan maksimal, penuh tanggung jawab, penuh transparan, itu insya Allah pasti desa akan maju dengan sendirinya. Dengan kita bersinergi antar perangkat desa, insya Allah akan memajukan desa. Nah, kemudian Mas, kita juga ingin gitu Mas, diberikan satu pesan khususnya untuk teman-teman yang kemarin dapat dikatakan belum beruntung, atau dalam bahasa lebih rendahnya itu gagal. Untuk teman-teman yang kemarin gagal, kemarin kan ada total 24, dari kepala dusun, kasih kesrah, dan kasih pemerintahan 24, dan yang gagal 21. Dari yang sebelumnya 32. Itu bagi yang gagal seperti apa Mas? Pesan, motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Pesan untuk yang gagal ya tetap semangat lah, karena tidak ada usaha yang sia-sia. Saya merasakannya sendiri. Dari dulu saya merasa saya gagal, rasanya sia-sia saya belajar, padahal memang bukan di situ tempatnya. Yang namanya ingin mendapatkan berlian pasti perjuangannya itu lebih sulit. Saya percaya kepada orang-orang yang mau berusaha, mau belajar, pasti suatu saat akan mendapatkan sesuatu yang sangat didambakan itu. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mas Ashari. Mas Ashari telah mewakili
golongan muda, kaum muda di Majenang yang sekarang duduk untuk mengabdi di pemerintahan desa. Mas, apa kira-kira pesan untuk pemuda di Sindang Sari, Desa Sindang Sari khususnya, dan Kecamatan Majenang pada umumnya, dan untuk pemuda di 16 desa lainnya, itu seperti apa, Mas? Kalau pesan dari saya yaitu tadi, sebagai anak muda jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Waktu itu sangat berharga, karena apalagi di usia muda, isi waktunya dengan belajar, dan belajar. Kurangilah bermain nongkrong yang gak jelas gitu. Karena masa depan bangsa tergantung pada kita. Generasi selanjutnya adalah kita, anak-anak muda. Makanya jangan pernah nyanyiakan waktu untuk bermain yang gak jelas. Produktif, inovatif, dan ya kuasai berbagai bidang ilmu, karena kita nggak tahu nantinya akan menjadi apa. Jadi Ya, Mas, seperti apa? Ada tambahan? Ya, silakan kalau ada tambahan. oh iya, sebagai tambahan, latar belakang saya masuk ke Kasih Pemulihan Tahan ini memang diantaranya emang ada faktor ekonomi. Ya memang keluarga saya sekarang posisinya ekonominya memang sedang sulit, jadi saya ingin membantu keluarga saya. Dan untuk di kemudian hari juga, kalau nanti saya menikah, saya nggak bingung lagi gitu nyari kerjaan, terus nyari makan nggak bingung. Dan saya juga punya cita-cita pengen jadi orang kaya biar bisa membantu orang sekitar kita, tapi bukan mencari kekayaan lewat perangkat desa ini. Saya pengen nanti saya menjadi pengusaha. Saya selain sebagai perangkat desa, saya juga sebagai pengusaha. Udah ada beberapa planning yang saya rencanakan. Baik, Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat ya, Mas ya. Ya, karena sibuk ya, maaf teman-teman, karena memang Mas Asari sibuk. Sekarang saya sudah mulai masuk kerja, walaupun belum dilantik tapi sudah langsung digembleng dengan adanya COVID-19. Mas Asari harus langsung bekerja cepat dan berbaur dengan masyarakat, maka sambungan harus dan durasi tidak begitu panjang. Baik, dari perbincangan tadi, kira-kira apa yang bisa dipetik? Ayo, gimana? Dari warganet yang bisa dipetik hampir sama dengan buku ini ya. Di wawasan kepemimpinan politik juga dijelaskan mengenai sebuah kepemimpinan, satu jalan yang dicapai oleh Presiden Amerika yang perkataannya sangat terkenal, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa itu? Ya, tepat, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika yang dalam masa perjalanannya itu mengalami banyak sekali kegagalan. Walaupun kita tahu bahwa Abraham Lincoln menjadi seorang presiden, saya sampai teringat perkataan dari bos Transmedia, Pak Hairul Tanjung, si anak singkong. Beliau pernah berkata kepada saya bahwasanya dalam sebuah seminarnya di Bandung, beliau pernah berkata, hanya butuh satu kesuksesan
untuk menghapus ribuan kegagalan. Dan kita juga telah mempelajari perjalanan hidup Mas Ashari yang begitu luar biasa dapat dikatakan. Sangat senang saya punya teman seperti Mas Ashari. Yang jelas sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang wartawan, hubungan kamu dengan seorang yang baru kamu kenal tidak hanya selesai pada waktu itu juga, tetapi harus ada hubungan yang berlanjut. Saya pun juga melakukan hal yang serupa dengan Mas Didit, tetap berkomunikasi walaupun via grup, kecuali dengan Bukadus Mbak Uswatun itu tidak karena memang saya aktif di grup bagi share. Saya juga minta maaf bila selama penjaringan kemarin saya pribadi juga banyak salah ya. Tapi yang jelas menduduki jabatan politik atau mengabdi di sebuah pemerintahan itu merupakan partisipasi politik nomor 1 paling atas. Dan yang kedua itu, kalau salah dikoreksi ya, mencari kedudukan politik. Yang ini masa yang kedua. Itu yang bisa disampaikan di Bincang Inspirasi Halo Pemuda. Mas Ashari, Mas Kasih ini sangat menginspirasi. Pernah gagal, bangkit, gagal, bangkit, dan sekarang bangkit. Dan saya pun ingin mengajak teman-teman yang kemarin belum beruntung, saya katakan belum beruntung, karena Mas Ashari juga tahun 2017 pernah mencoba dan belum beruntung. Sudah ngeprint hampir ratusan lembar undang-undang. Saya pun sama Mas, kemarin saya print banyak. Waktu belajar juga sama durasinya ketika CPNS dan penjaringan itu, sehingga undang-undang saya di luar kepala. Cuman memang ada beberapa yang saya tidak tahu, khususnya yang materi di luar dugaan prediksi saya. Seperti itu, saya harap untuk teman-teman satu grup dengan saya di WhatsApp Sindang Sari, kita tetap berteman, kita tetap melanjutkan pengabdian kita. Pengabdian kita tidak terhenti sampai kemarin. Kita sekarang pulang ke desa masing-masing karena memang kemarin penjaringan dari berbagai desa. Mari kita mengabdi, dan semoga kondisi hari ini dengan adanya wabah kita bisa memberikan banyak sumbangsih agar semua kembali normal dan kita bisa bertemu lagi. Pelantikan tanggal 31, belum tahu apakah akan ganti atau tidak. Kalau diundang, yuk teman-teman yang lain juga datang. Kalau tidak diundang, tidak masalah, kita ucapkan saja dari WA Group. Ya, sampai jumpa. Dan sampai jumpa di pertemuan Bincang Inspirasi episode selanjutnya.
Yang jelas saya juga akan terus berusaha berkomunikasi. Hayo tetap vote kira-kira siapa yang akan menjadi pemateri di bincang inspirasi di Desa Bener mengenai orang-orang yang berasal dari Desa Bener dengan berbagai cerita sukses menaklukkan tanah rantau. Yang belum vote, silahkan vote, pilih satu nama, satu orang untuk satu nama. Mau Mang Ebek, mau Mas Kentung, Mas Bayu, Mang Agus, atau Mang Udol, silahkan. Nanti saya akan berusaha hubungi mereka. Dan insya Allah jika memungkinkan itu pun akan saya lakukan. Tapi bila keadaan tidak memungkinkan, hal serupa akan saya lakukan, yaitu mengenai bincang inspirasi melalui sambungan Skype, mungkin nanti Skype atau telepon, WA, video call atau seperti apa, nanti saya akan usahakan intinya. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua kembali taati segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Yang mereka berikan adalah sesuatu yang terbaik. Sebagai masyarakat yang baik, kita patutnya untuk mendukung. Sukses untuk kita semua dan salam inspirasi.